marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum belajar Ibu akan absen terlebih dahulu. Rizka Supatri, Saya Bu. Ratika Octavia, Hadir Bu. Rahayu Juliawati, Bu. Nurul Wahida. Hadir Bu. Sebelum itu mari kita sama-sama bersolawat yang berjudul Tola'al Badru Alaina. Syair ini atau nasyid yang dinyanyikan oleh kaum Ansyar saat menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW di Yasrib dalam peristiwa hijrah ke Mekah Madinah. Baiklah, kita mulai saja. 1, 2, 3. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Nah, tujuan pelajaran yang pertama, mampu melaksanakan perubahan menuju kebaikan. Yang kedua, bersikap adil. Dan yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, apakah kalian sudah diskusikan bersama teman sebangku kalian? Sudah Bu. Oke, sudah semua ya. Nah, apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Siapa yang bisa? Apa Bu? Gambar perjalanan hijrah Nabi ke Yasrib. Ulangi ya. Ya, ulangi Bu. Oke. Nah, coba ingat nak? Ingat. Perjalanan Perjalanan Nabi Muhammad ke Yasrib kan? Oke. Nah, coba anak-anak sekalian perhatikan gambar yang ada di samping. Lalu kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian dan Ibu beri waktu 5 menit. Nah, apakah kalian sudah diskusikan bersama teman sebangku kalian? Sudah Bu. Sudah semua ya. Nah, apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Gambar tersebut menjelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yasrib Bu. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Rita. Oke, jadi kesimpulan dari gambar tersebut adalah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya apabila menghadapi berbagai macam gangguan yang diperbuat oleh orang-orang yang masuk Islam supaya bersabar dan ikhlas. Apabila mereka sudah tidak mengenal lagi pri kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berhijrah ke tempat yang jauh dari ancaman dan gangguan mereka. Nah, coba waktu 10 menit. Baik Bu. Ya, Bu. Mungkin teman-teman semua bertanya, di mana Yasrib itu? Nah, Yasrib itu
Yatsrib adalah nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Seperti teman-teman ketahui bahwa sebagian besar wilayah Jazirah Arab merupakan padang pasir yang tandus. Sementara itu, wilayah Yatsrib merupakan daerah subur di Jazirah Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian. Karena daerah yang subur sehingga mata pencarian sebagian besar dari masyarakat Yatsrib adalah beternak, bertani, dan berdagang. Kota Yatsrib memiliki lahan yang subur sehingga banyak penduduk yang berasal dari wilayah utara maupun selatan. Pada umumnya mereka pindah ke Yatsrib karena persoalan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya. Penduduk Yatsrib terdiri dari dua suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi, yang terpecah lagi ke dalam banyak suku dan kabilah. Mereka berdiam di kota Yatsrib kebanyakan berasal dari wilayah utara. Yatsrib mereka berusaha menghindari dari kejaran bangsa Romawi. Bangsa Arab yang datang ke Yatsrib karena negerinya dilanda bencana alam seperti hancurnya bendungan Maghrib dan juga karena konflik politik yang melanda negara dan bangsa mereka. Dua suku besar yang akhirnya menetap di Yatsrib adalah suku Aus dan suku Khawraj. Nah, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Rombongan Nabi Muhammad SAW tiba di kota Yatsrib. Masyarakat menyambutnya dengan penuh sukacita. Masyarakat Mekah dan Yatsrib saling tolong-menolong, bahu-membahu, bahkan mereka sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Di sini ada yang tahu nggak siapa yang ikut dalam rombongan hijrah Nabi dan siapakah yang menolong rombongan hijrah Nabi? Tidak tahu, Bu. Oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi yang ikut dalam rombongan hijrah Nabi Muhammad SAW itu adalah masyarakat Mekah yang hijrah ke Yatsrib dan mereka terkenal dengan sebutan kaum muhajirin. Sedangkan masyarakat Yatsrib terkenal dengan sebutan kaum Ansor yang artinya kaum penolong. Nah, kaum Ansor ini adalah yang menolong rombongan hijrah Nabi itu. Terus selanjutnya sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib, yaitu yang pertama, semakin beratnya tekanan dan penindasan kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Yang kedua, penduduk Yatsrib menyambut baik dakwah Rasulullah SAW. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib. Yang keempat, adanya permintaan penduduk Yatsrib agar Rasulullah SAW hijrah ke Yatsrib. Yang kelima, adanya usaha pembunuhan kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Nah, setelah peristiwa itu, kata Yatsrib diganti nama menjadi Madinah. Oke, selanjutnya hikmah peristiwa Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya apabila menghadapi berbagai macam gangguan yang diperbuat oleh orang-orang yang memasuki Islam supaya bersabar dan ikhlas. Apabila mereka sudah tidak mengenal lagi pri kemanusiaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya berhijrah ke tempat yang jauh dari ancaman dan gangguan mereka. Dengan hijrah kaum muslimin tampak kecintaan mereka kepada Islam. Dan dengan hijrah pula tampaklah kecintaan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melebihi cinta mereka kepada tanah air dan harta bendanya.
Nah, sudah paham? Oke, baiklah, yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya, alhamdulillah semuanya udah paham ya. Paham, Bu. Nah, jika sudah paham, silahkan nanti dikerjakan soal yang telah Ibu bagikan di lembar kerja kalian nanti ya. Itu sebagai PR kalian, dikerjakan di rumah dan minggu depan pada pertemuan berikutnya dikumpulkan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Hijrah ke Yasrib yang diadaptasi lagu Becak. Yasrib kota Madinah, subur sekali tanahnya, pusatnya pertanian dan juga perdagangan. Dua suku di sana, perang lama waktunya. Aus, Khazraj, lalu damai akhirnya. Tiga suku Yahudi suka mengadu domba, Koinufah, Quraisyah juga ngadir sukunya. Hijrah ke Yasrib, damaikan Aus Khazraj. Allah, Allah, Yasrib damai akhirnya. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah Rasulullah SAW berkeyakinan bahwa orang yang berani dan tabah menderita kesukaran atau kesulitan akan mendapat kemuliaan, kemenangan akan diperoleh oleh siapapun yang berani dan tabah menempuh bahaya yang mengancam jiwanya. Allah beserta orang-orang yang benar. Baiklah anak-anak, sekian hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini dan jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah ya. Ya, Ibu. Baiklah,